Nah loh, Malaysia tak terima dengan hukuman FIFA yang diberikan ke Timnas Indonesia. Apakah Malaysia ingin hukuman Timnas Indonesia diperberat? Berikut ini info mengejutkannya. Nah loh, ada apa ini? Perjuangan Jay Itzes di Venezia bisa bikin Timnas Indonesia bisa rugi. Kira-kira kenapa ya? Wah. Emil Audero tak jelas gabung training center Timnas Indonesia. Kira-kira ada apa ya? Berikut info mengejutkannya. Nah ini nih, fans Garuda harus simak. Alasan mengejutkan PSSI tak ajukan banding sanksi FIFA. Kira-kira ada apa ya? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Malaysia tak terima dengan hukuman FIFA yang diberikan Timnas Indonesia. Hukuman yang dijatuhkan FIFA kepada Timnas Indonesia belum lama ini ternyata tidak hanya mengundang kontroversi di dalam negeri, tetapi juga mendapat sorotan dari media asing, khususnya dari Malaysia. Bukannya memojokkan Indonesia, media olahraga Malaysia justru menganggap hukuman ini terlalu berat dan terkesan asal-asalan. Seperti diketahui, FIFA memberikan 2 sanksi kepada Indonesia atas insiden dalam laga melawan Timnas Bahrain yang digelar pada 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta. Sanksi tersebut terdiri dari denda senilai Rp400 juta serta pengurangan kapasitas penonton sebanyak 15% pada pertandingan kandang berikutnya melawan Cina, 5 Juni 2025 mendatang. Pelanggaran yang ditudingkan kepada Indonesia adalah tindakan diskriminatif dari sebagian oknum supporter, terutama nyanyian bernada ksenofobia yang dianggap menyudutkan tim Bahrain. Namun yang menarik, media Malaysia makan bola tidak serta-merta menyalahkan Indonesia. Dalam artikelnya, mereka menyebut bahwa hukuman ini tergolong berat dan bahkan layak dipertanyakan. FIFA jatuhkan 2 hukuman berat ke Indonesia, tulis makan bola dalam artikel utama mereka. Media tersebut secara terbuka merinci sanksi yang diterima Indonesia dan menyoroti betapa kerasnya tindakan FIFA kali ini. Yang membuat banyak pihak semakin geram adalah fakta bahwa pemain Bahrain yang tertangkap kamera mengacungkan jari tengah ke arah supporter Indonesia tidak mendapat hukuman apapun. Sikap ini menimbulkan dugaan bahwa keputusan FIFA yang mengacu pada laporan dari AFC tidak dilakukan secara adil. Apalagi ketua AFC saat ini berasal dari Bahrain, yang membuat publik menduga adanya konflik kepentingan atau keberpihakan. Wajar jika publik merasa bahwa FIFA bersikap tidak konsisten. Mengapa Indonesia langsung dihukum atas nyanyian dari tribun sementara provokasi terbuka dari pemain lawan dibiarkan tanpa sanksi sama sekali? Ini adalah pertanyaan yang wajar dan patut untuk diajukan oleh siapapun yang peduli pada keadilan di dunia sepak bola. Lebih menyedihkan lagi, ini bukan kali pertama Indonesia mendapatkan sanksi dari FIFA. Sebelumnya, Indonesia juga didenda karena terlambat memasuki lapangan saat melawan Australia dan Cina dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski demikian, hukuman kali ini dirasa paling menyakitkan karena menyangkut martabat dan perlakuan yang tidak seimbang antar tim. Jika benar FIFA dan AFC ingin menegakkan keadilan, maka semua pihak yang terlibat seharusnya mendapat perlakuan yang sama tanpa pandang bulu. Jangan sampai kepercayaan publik terhadap netralitas organisasi-organisasi sepak bola dunia runtuh hanya karena keputusan yang terkesan berat sebelah. Bagaimana menurut kalian? Apakah hukuman FIFA kepada Timnas Indonesia sudah adil? Apakah benar AFC memihak karena ketuanya berasal dari Bahrain? Tulis pendapat kamu di kolom komentar dan mari berdiskusi secara sehat. Perjuangan Jay Itzes di Venezia bisa bikin Timnas Indonesia rugi. Jay Itzes tengah menghadapi perjuangan berat bersama klubnya Venezia di kompetisi Liga Italia. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia ini menjadi andalan utama lini belakang Venezia musim ini.
Dari total pertandingan yang telah dijalani, Jay telah tampil sebanyak 34 kali, membuktikan betapa vital perannya bagi tim asuhan Eusebio di Francesco. Namun perjuangan heroik Jay untuk menyelamatkan Venezia dari zona degradasi justru berpotensi menimbulkan kerugian bagi timnas Indonesia. Saat ini Venezia masih belum aman. Mereka berada di posisi ke-17 klasemen Serie A dengan 29 poin, hanya unggul 1 poin dari Lecce dan Empoli yang berada di zona degradasi. Dalam 2 laga terakhir musim ini mereka akan menghadapi lawan yang tidak mudah, Cagliari dalam kurung 18 Mei dan Juventus dalam kurung 25 Mei. Melihat betapa ketatnya persaingan, Jay hampir pasti akan dimainkan penuh hingga laga terakhir musim ini. Rotasi atau istirahat? Mustahil. Di saat klub butuh poin penuh untuk bertahan di kasta tertinggi, pelatih pasti akan menurunkan pemain terbaiknya dan Jay adalah salah satunya. Inilah yang menjadi masalah. Timnas Indonesia dijadwalkan akan memulai pelatnas pada 26 Mei di Bali, hanya 1 hari setelah laga terakhir Jay Itzes melawan Juventus. Tidak ada jeda istirahat yang memadai. Dengan jadwal yang padat dan tensi tinggi di Serie A, risiko kelelahan dan cedera sangat tinggi. Padahal Indonesia akan menghadapi laga penting melawan Cina pada 5 Juni dan Jepang pada 10 Juni dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lini belakang Garuda benar-benar membutuhkan Jay. Apalagi timnas Indonesia sudah dipastikan tidak bisa menurunkan Maarten Paes dan Marcelino Ferdinand dalam laga tersebut. Bahkan Kevin Dix pun baru pulih dari cedera dan Dean James belum sepenuhnya kembali ke kondisi terbaiknya. Jika Jay sampai cedera atau tidak dalam kondisi bugar, tim asuhan Patrick Kluivert akan sangat dirugikan. Apalagi posisi bek tengah adalah area krusial yang kerap jadi sorotan dalam laga-laga penting. Kini publik tanah air hanya bisa berharap Jay bisa menyelesaikan musim di Italia dengan selamat, sehat, dan bugar. Tapi tetap saja ini adalah situasi dilematis. Di satu sisi kita bangga melihat pemain Indonesia bersaing di level tertinggi, di sisi lain kita khawatir timnas justru kehilangan kekuatan utama. Bagaimana menurut kamu? Apakah Jay Itzes sebaiknya absen dulu demi persiapan timnas Indonesia? Atau justru perjuangannya di Venezia adalah bentuk profesionalisme yang harus dihargai? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan mari kita diskusi. Emil Audero tak jelas gabung training center timnas Indonesia. Kabar kurang menyenangkan kembali menghampiri persiapan timnas Indonesia jelang laga penting menghadapi Cina di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu nama yang paling dinanti kehadirannya, Emil Audero, hingga kini belum bisa dipastikan bergabung dalam training camp dalam kurung TC yang akan digelar di Bali mulai 26 Mei 2025. Situasi ini tidak lepas dari komitmen Emil bersama klubnya, Palermo, yang saat ini tengah berjuang di babak playoff Serie B demi merebut 1 tiket promosi ke Serie A musim depan. Emil kemungkinan besar akan tetap berada di Italia, setidaknya sampai nasib klubnya di babak playoff ini benar-benar ditentukan. Jika Palermo melaju hingga babak final playoff, maka Emil baru bisa bergabung ke pemusatan latihan beberapa hari sebelum laga krusial menghadapi Cina pada 5 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dengan kata lain, waktu adaptasi Emil bersama skuad Garuda sangat terbatas, apalagi laga itu adalah salah satu penentu nasib Indonesia di babak kualifikasi. Padahal kondisi timnas Indonesia saat ini sedang kehilangan penjaga gawang utama, Maarten Paes, yang harus absen karena hukuman akumulasi kartu. Dengan absennya Paes, harapan besar pun tertuju kepada Emil sebagai kiper utama berikutnya. Namun ketidakpastian kedatangan Emil tentu membuat Patrick Kluivert dan tim pelatih harus menyiapkan opsi alternatif, setidaknya sebagai cadangan dalam waktu dekat. Sebetulnya peluang Emil untuk bergabung lebih cepat masih terbuka. Jika Palermo tersingkir lebih awal di babak playoff, maka Emil bisa langsung terbang ke Indonesia dan menjalani TC bersama rekan-rekan setimnya. Sebagai informasi, babak playoff Serie B diikuti oleh tim peringkat 3 hingga 8 klasemen akhir dan hanya 1 tim yang akan mendapatkan tiket promosi ke Serie A. Sementara 2 tim teratas yakni peringkat 1 dan 2
langsung promosi tanpa melalui babak playoff. Kini, situasi ini menimbulkan dilema di satu sisi. Kita bangga Emil bisa tampil baik di Eropa dan memperjuangkan promosi bersama klubnya. Tapi di sisi lain, Timnas Indonesia benar-benar butuh sosok penjaga gawang berkelas dan berpengalaman internasional seperti Emil Audero. Menurut kamu, apakah Emil harus tetap fokus dulu di klub atau sebaiknya segera bergabung untuk bantu Timnas Indonesia? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar dan beri dukungan untuk skuad Garuda. Alasan PSSI tak ajukan banding sanksi FIFA. Keputusan mengejutkan datang dari PSSI. Setelah dijatuhi sanksi oleh FIFA akibat ulah oknum supporter yang diduga melakukan tindakan diskriminatif atau ksenofobia saat laga Indonesia versus Bahrain pada 25 Maret 2025. Publik sempat menduga PSSI akan melakukan banding. Namun nyatanya PSSI memilih tidak mengajukan banding sama sekali. Apa alasannya? Dalam pernyataan resmi yang disampaikan oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, Indonesia disebut memang terbukti melakukan pelanggaran, sehingga menurutnya tidak ada dasar yang kuat untuk mengajukan banding. Enggak, dalam kurung ajukan banding sanksi FIFA. Kita memang terbukti melakukan ksenofobia, diskriminasi. Mau dibilang apa lagi? Ujar Arya melalui pesan daring kepada berita1.com. Dengan demikian, PSSI mengakui sepenuhnya sanksi dari FIFA, yakni denda sebesar 400 juta rupiah serta pengurangan kapasitas penonton sebesar 15% saat Indonesia menjamu Cina pada laga penting 5 Juni 2025 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Namun menariknya, FIFA tidak sepenuhnya menutup pintu. Mereka justru memberikan solusi yang cukup manusiawi. Tribun yang dikosongkan karena sanksi, yakni Tribun Utara dan Selatan, tetap bisa diisi oleh kelompok tertentu seperti komunitas anti-diskriminasi, keluarga, pelajar, dan perempuan, dengan syarat membawa spanduk bertema anti-diskriminasi. Arya menilai langkah FIFA ini mencerminkan nilai fair play dan edukasi yang positif, bukan sekadar menghukum. PSSI pun kini sedang merancang kampanye nasional anti-diskriminasi yang melibatkan komunitas supporter dan kelompok-kelompok pecinta sepak bola. Namun tentu saja keputusan untuk tidak melakukan banding ini memunculkan banyak reaksi dari publik. Banyak yang mengapresiasi kejujuran PSSI, tapi tak sedikit pula yang bertanya-tanya, kenapa tidak mencoba membela diri dulu, apalagi jika hanya sebagian kecil oknum yang bersalah? Dengan posisi Indonesia yang sedang naik daun di kancah sepak bola Asia, kejadian seperti ini jelas menjadi peringatan. Satu tindakan tak bertanggung jawab dari segelintir orang bisa merugikan seluruh bangsa. Bagaimana menurut kamu? Apakah PSSI sudah melakukan langkah yang tepat dengan tidak mengajukan banding? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan ikut suarakan semangat fair play untuk sepak bola Indonesia. Marcelino dan Asnawi latihan mandiri di Bali. Marcelino, Ferdinand, dan Asnawi Mangkualam kembali menarik perhatian publik sepak bola Indonesia. Kali ini bukan karena aksi mereka di lapangan, melainkan karena keseriusan mereka menjaga kebugaran tubuh. Keduanya terlihat melakukan latihan mandiri di Bali, lebih awal dari jadwal resmi pemusatan latihan Timnas Indonesia yang baru akan dimulai pada 26 Mei 2025. Dalam suasana santai di tengah hamparan persawahan Pulau Dewata, mereka tetap disiplin, menjaga kondisi tubuh, sebuah sikap profesional yang patut diapresiasi. Langkah Marcelino dan Asnawi ini terbilang cukup mengejutkan. Di saat sebagian pemain lain mungkin memilih berlibur atau beristirahat usai menyelesaikan musim bersama klub masing-masing. Dua pemain andalan Timnas ini justru sudah mulai mempersiapkan diri menyambut agenda penting, yakni lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Padahal pelatih Patrick Kluivert sendiri belum mengumumkan daftar resmi nama-nama yang akan dipanggil untuk bergabung ke TC. Tapi keduanya seolah tak menunggu panggilan. Mereka sudah siap sejak awal. Marcelino yang baru menyelesaikan musimnya di Eropa dan Asnawi yang tampil konsisten bersama Port FC di Thailand memang punya kans besar kembali mengisi skuad Garuda.
Terlebih Asnawi punya peluang besar mengisi posisi bek kanan yang kini kosong menyusul cedera parah yang menimpa Kevin Dix. Sementara Marcelino meski harus absen di laga melawan Cina akibat akumulasi kartu, tetap bisa menjadi kekuatan utama saat Indonesia menghadapi Jepang di laga kedua. Kesiapan fisik yang mereka jaga sejak dini tentu menjadi nilai tambah di mata pelatih. Timnas Indonesia sendiri akan menghadapi 2 laga penting dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertama menjamu Timnas Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 Juni, kemudian menghadapi Jepang di Stadion Panasonic, Suita 5 hari berselang. Saat ini Indonesia berada di posisi keempat klasemen grup C dengan torehan 9 poin hasil dari 2 kemenangan, 3 imbang, dan 3 kekalahan. Peluang lolos memang masih terbuka, namun butuh konsistensi dan kesiapan penuh dari para pemain, termasuk kedisiplinan seperti yang ditunjukkan Marcelino dan Asnawi. Kehadiran 2 pemain muda yang sudah lebih dulu berlatih di Bali tentu memberikan pesan positif kepada rekan-rekan lainnya dan juga kepada para supporter, bahwa membela tim nasional adalah tanggung jawab besar yang perlu disiapkan secara matang, bukan hanya secara teknis tapi juga mental dan fisik. Bagaimana menurut kamu? Apakah langkah Marcelino dan Asnawi ini patut jadi contoh untuk pemain lain? Atau menurut kamu ada pemain lain yang juga layak lebih awal dipersiapkan untuk 2 laga krusial nanti? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Shin Tae-yong akui belum move on dari Timnas Indonesia. Meski tak lagi berdiri di pinggir lapangan, nama Shin Tae-yong masih sangat melekat di hati para pecinta sepak bola Indonesia. Mantan pelatih Timnas Indonesia ini secara terbuka mengakui bahwa dirinya belum bisa sepenuhnya move on dari skuad Garuda yang telah ia tangani selama 5 tahun terakhir. Pengakuan ini ia sampaikan dalam sebuah wawancara dengan media asal Vietnam, Soha, yang membuat publik Indonesia kembali teringat akan jasa besar pelatih asal Korea Selatan tersebut. Selama menukangi Timnas Indonesia, Shin Tae-yong berhasil mencatatkan sejumlah pencapaian bersejarah. Ia bukan hanya sukses membentuk tim muda yang solid, tetapi juga membawa Timnas U23 menembus semifinal Piala Asia U20 2024. Tak berhenti di situ, ia pun mampu mengantar timnas senior melaju hingga ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sebuah pencapaian yang belum pernah diraih dalam beberapa dekade terakhir. Momen paling berkesan adalah saat skuad Garuda menaklukkan tim kuat Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada November 2024 yang menjadi tonggak semangat dan kebanggaan bangsa. Dalam wawancara tersebut, Shin Tae-yong mengatakan bahwa ia masih menyimpan perasaan emosional terhadap para pemain Indonesia. Saya masih memiliki perasaan untuk mereka karena mereka adalah pemain yang saya latih selama 5 tahun, ucapnya dengan nada penuh haru. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih karena masih dikenang oleh para pendukung setia timnas. Para pendukung masih mengenal saya. Saya merasa bersyukur, tambahnya. Kini, Shin Tae-yong mengemban jabatan baru sebagai Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Korea Selatan KFA, serta menjabat sebagai Direktur Utama klub Seongnam FC, tim yang pernah ia tangani sebelum hijrah ke Indonesia. Meski sudah berada di posisi yang berbeda, jelas bahwa hubungan emosional antara dirinya dan sepak bola Indonesia masih sangat kuat. Sementara itu, tongkat estafet kepelatihan Timnas Indonesia telah diberikan kepada Patrick Kluivert, pelatih asal Belanda. Di bawah arahannya, Timnas sempat terseok dengan kekalahan 1-5 dari Australia, namun berhasil bangkit dan menunjukkan performa positif saat menang 1-0 atas Bahrain dalam laga kualifikasi Piala Dunia Maret lalu. Melihat kenyataan bahwa Shin Tae-yong masih menyimpan rasa cinta terhadap Timnas Indonesia, bagaimana menurut kamu? Apakah sebaiknya Shin Tae-yong kembali suatu saat nanti? Atau kita harus sepenuhnya percaya pada pelatih baru, Patrick Kluivert? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan bagikan kenangan terbaikmu bersama era Shin Tae-yong. Timnas Indonesia punya angin segar jelang lawan Cina.
Timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi laga krusial melawan Cina pada 5 Juni 2025 mendatang dalam lanjutan grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK ini memang dinanti-nanti publik. Namun di balik atmosfer yang seharusnya membara, ada sanksi FIFA yang cukup memukul persiapan Indonesia. Ya, FIFA menjatuhkan 2 sanksi kepada PSSI. Pertama, denda senilai lebih dari 400 juta rupiah. Kedua, pengurangan kapasitas penonton sebesar 15%, khususnya di area tribune utara dan selatan yang dikenal sebagai jantung semangat supporter Garuda. Tentu ini menjadi kerugian besar karena kehilangan suara lantang dari sektor paling aktif GBK bisa menjadi celah yang dimanfaatkan tim lawan. Namun di tengah awan kelabu itu hadir secercah cahaya yang memberi semangat baru bagi Timnas Indonesia. Kabar gembira datang dari pemain naturalisasi Daan James yang telah pulih dari cedera hamstring yang sempat memaksanya absen selama sebulan. Pemain yang kini membela Go Ahead Eagles di Eredivisie Belanda itu bahkan sudah tampil kembali di pekan ke-32 melawan PEC Zwolle meski hanya sebagai pemain pengganti. Kembalinya Daan James tentu menjadi tambahan kekuatan penting bagi pelatih Patrick Kluivert, terutama untuk sektor bek kiri. Dikenal dengan naluri ofensif yang tajam serta disiplin bertahan, Daan bisa memberi dimensi baru di sisi sayap kiri Garuda, menggantikan atau bahkan berduet secara fleksibel dengan nama-nama seperti Pratama Arhan atau Calvin Verdonk. Penampilan perdana Daan James bersama Timnas Indonesia pada laga melawan Australia di Sydney memang berakhir pahit dengan kekalahan telak 1-5. Namun, performanya tetap menuai pujian berkat kontribusi bertahannya dan kemampuan membangun serangan dari belakang. Debut itu juga menjadi bukti bahwa Daan bukan sekadar pemain naturalisasi biasa, tapi punya kualitas Eropa yang bisa diandalkan. Dengan pertandingan melawan Cina yang sangat menentukan, hadirnya Daan James bisa menjadi senjata rahasia Timnas Indonesia. Di saat atmosfer stadion akan sedikit berkurang karena sanksi, kekuatan dari dalam skuad menjadi sangat vital. Lantas, bagaimana menurut kalian? Apakah kembalinya Daan James cukup untuk menambal potensi hilangnya semangat tribun GBK akibat sanksi FIFA? Atau justru kita butuh lebih dari sekadar satu pemain untuk bisa menumbangkan Cina? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Vietnam tak puas dengan sanksi FIFA untuk Timnas Indonesia. Kabar sanksi dari FIFA kepada Timnas Indonesia rupanya tidak hanya menjadi perhatian publik tanah air, tapi juga menimbulkan reaksi dari luar negeri, khususnya dari media Vietnam. Hukuman yang dijatuhkan FIFA terkait insiden kurang sportif saat laga melawan Bahrain menuai sorotan. Dan media Vietnam, Tet Hau 247, bahkan mengisyaratkan bahwa hukuman tersebut tidak akan berdampak besar terhadap kekuatan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagaimana diketahui, FIFA memberikan sanksi berupa denda sebesar 400 juta rupiah lebih serta pengurangan kapasitas penonton sebesar 15% saat laga melawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, 5 Juni mendatang. Sanksi ini merupakan buntut dari ulah supporter Indonesia yang dianggap tidak menghormati tim Bahrain, termasuk saat lagu kebangsaan mereka dikumandangkan. Pelatih Bahrain Dragan Talajic secara terbuka menyatakan kekecewaannya. Ia menyayangkan perilaku tak pantas dari sebagian besar dari 65.000 penonton di GBK. Ia bahkan menganggap Indonesia mampu menyelenggarakan pertandingan yang lebih berkelas dan penuh rasa hormat. Namun yang menarik adalah reaksi media Vietnam terhadap sanksi ini. Dalam artikelnya mereka memberi tajuk yang cukup tajam, FIFA beri Indonesia hukuman berat di kualifikasi Piala Dunia. Meskipun begitu, nada tulisannya justru menggambarkan bahwa sanksi tersebut tidak seberat yang dibayangkan dan tidak akan menggoyahkan ambisi Timnas Indonesia. Setahun 247 menyatakan bahwa meskipun atmosfer stadion akan sedikit berkurang karena pengurangan penonton di tribun utara dan selatan, kekuatan skuad asuhan Patrick Kluivert dinilai tetap solid. Mereka bahkan menyebut bahwa Timnas Indonesia masih sangat berpeluang besar untuk lolos ke babak keempat kualifikasi jika mampu mengalahkan Cina.
Lebih lanjut, media Vietnam itu menyoroti peluang realistis Indonesia untuk finish di 4 besar grup C. Apalagi jika dalam waktu bersamaan Bahrain gagal menang melawan Arab Saudi, maka tiket ke babak selanjutnya bisa dipastikan milik Garuda. Namun komentar dari Vietnam ini terkesan sinis dan menyiratkan ketidakpuasan. Apakah mereka menganggap hukuman FIFA terlalu ringan? Ataukah mereka merasa bahwa Indonesia terlalu diuntungkan? Hal ini tentu memancing berbagai respons dari netizen tanah air. Apakah benar timnas Indonesia masih terlalu diuntungkan? Ataukah Vietnam hanya merasa was-was karena Indonesia mulai menunjukkan tajinya di Asia? Bagaimana menurut kamu? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan bagikan pandanganmu soal reaksi Vietnam ini. Apakah mereka benar atau hanya iri dengan kemajuan Garuda?